Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iklima Astuti. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini mari kita awali dengan berdoa. Berdoa selalu ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 3, bersatu kita teguh, PP 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia setelah pada awal kemerdekaan. Ekonomi bangsa Indonesia belum memadai dan belum sempat melakukan perbaikan. Mulai Februari 1946, pemerintah Indonesia mulai memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada awal itu keadaan ekonomi masih sangat buruk. Hal itu disebabkan oleh harga barang-barang yang sangat mahal. Mahalnya barang tersebut menyebabkan inflasi dan adanya blokade ekonomi Belanda dan kekosongan keuangan negara. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah turunnya nilai uang karena banyak uang yang beredar sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang. 2. Suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga barang secara umum, tidak satu atau dua macam barang saja, tapi hampir semua barang dan terus-menerus. Apa penyebab inflasi? 1. Permintaan yang lebih besar daripada supply. 2. Kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Nomor 3. Tekanan permintaan ditambah dorongan ongkos. Yang 4. Peredaran uang kartal dan yang tak terkendali. 3. Kekacauan politik dan ekonomi. 6. Tuntunan kenaikan upah. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, anak-anak? Ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, pinjaman nasional. Untuk mengatasi persoalan keuangan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Insinyur Surahman merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional yang telah disetujui oleh BPKNPI. Pinjaman itu diperkirakan mencapai 1 miliar yang dibagi menjadi 2 tahap. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Kebijaksanaan itu mendapat dukungan dari rakyat dengan bukti pemerintah mampu menghimpun tabungan rakyat sebesar 500 juta rupiah. Sukses yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, mengeluarkan ORI. Ternyata keadaan perekonomian tersebut terus memburuk karena berbagai kebijaksanaan Belanda yang mencampuri urusan Indonesia. Belanda mengeluarkan uang nikah pada tanggal 6 Maret 1946 untuk mengganti Jepang. Sementara pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia yang disingkat dengan ORI. Semenjak dikeluarkannya ORI, kemudian mata uang Jepang, mata uang India dan Belanda, dan mata uang Devansa Bank tidak berlaku di wilayah Indonesia. Ini contoh uang tersebut: 5 sen, 25 rupiah. Yang ketiga, pembentukan BNI. Bank Negara Indonesia yang disingkat BNI dibentuk oleh Margono Djojo Hadikusumo pada tanggal 5 Juli 1946. BNI menjadi bank sentral dan sirkulasi yang bertanggung jawab penerbitan dan mengelola uang. Saat Indonesia mengeluarkan ORI, BNI mengendalikan alat pembayaran resmi tersebut. Pada tahun 1955, peran BNI beralih menjadi bank pembangun dan kemudian mendapatkan hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Pada tahun itu juga BNI beralih menjadi bank umum dengan menetapkan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat
nomor 2 tahun 1950. Selanjutnya, pembentukan Banking and Lending Corporation atau BTC dipimpin oleh Sumitra Djoyohadikusumo dan Dr. Ong Eng Di berhasil mengadakan transaksi dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Barang yang diekspor adalah gula, karet, dan teh. Salah satu transaksi dengan perusahaan Amerika Serikat Indratan In dengan menggunakan kapal Martin Waterman dicegat oleh Belanda. Selanjutnya dibentuk Indonesia Office atau Indov. Adanya blokade laut yang dibuat oleh Belanda membuat ekspor Indonesia tidak bisa leluasa. Barang-barang yang masuk dan keluar dari Indonesia dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Salah satu masuknya adalah melalui Singapura. Pada tahun 1947, bentuk Indonesia Office di Singapura. Secara resmi, Indov merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade Belanda dan usaha perdagangan barter. Indov diketuai oleh Utojo Rambang. Usaha selanjutnya yaitu India Race. Pemerintah Sahrir berusaha menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu usaha politikus ini adalah mengirim beras ke India yang sedang menderita kelaparan. Indonesia kemudian mengirim 500 ton beras dengan harga yang sangat rendah. Sebagai imbalan, India mengirim bahan pakaian dan obat-obatan yang diperlukan Indonesia. Selain itu juga India sangat aktif mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, usahanya adalah konferensi ekonomi. Ini konferensi pertama dilaksanakan pada bulan Februari 1946 yang dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesempatan yang bulat untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi, distribusi, dan masalah sandang dan status administrasi perkebunan. Masalah produksi dan distribusi makanan. Masalah distribusi makanan ini disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang secara berangsur-angsur akan dihapus dan diganti dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, masalah sandang. Masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawas Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Yang ketiga, masalah status dan administrasi perkebunan. Pada awal pemerintahan Kabinet Sahrir, persoalan tersebut dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Konferensi ekonomi yang kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 untuk membahas program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Saran dari Muhammad Hatta adalah dengan menindaklanjuti rehabilitasi pabrik gula. Konferensi ekonomi menghasilkan beberapa kebijakan. 1. Pembentukan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan yang menjadi cikal bakal lahirnya gula. Nomor 2, pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Nomor 3, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Selanjutnya, pembentukan Planning Board. Planning Board adalah Badan Perancang Ekonomi yang dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Pembentukan ini atas inisiatif dari Akagane. Tugas dari Badan Perancang Ekonomi adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-5 tahun. Untuk menampung dana pembangunan, maka dibentuklah Bank Pembangunan. Badan Perancang Ekonomi ini kemudian diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi ini merupakan tindak lanjut dari Badan Perancang Ekonomi. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi diketuai oleh Muhammad Hatta dan Al-Bakani sebagai wakilnya.
Tugas panitia pemikir ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, memberikan saran kepada pemerintah, dan merencanakan pembangunan ekonomi. Badan ini tidak bisa berjalan maksimal karena agresi militer Belanda. Hal ini diperparah dengan agaknya pemberontakan PKI di Madiun 1948. Selanjutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, yaitu RERA. RERA adalah program pemerintah Hatta yang bertujuan mengefisiensikan dan mengurangi jumlah angkatan bersenjata. Program tersebut digagas oleh Zainal Baharudin, seorang pendukung Amir, pada tanggal 20 Desember 1947 mengajukan sebuah usul dalam Badan Pekerja KNPI agar angkatan bersenjata ditempatkan sepenuhnya di bawah wewenang Menteri Pertahanan. Selain itu juga mengajukan usul agar kekuatan negara dikurangi agar kaum veteran tidak produktif dan berjalan dalam pemerintahan. Realisasinya adalah dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 14 tanggal 4 Mei 1948. Ditegaskan bahwa rasionalisasi dan tersebut menyatakan bahwa wilayah RI 2 komando, yaitu Marga Besar Komando Jawa dan Sumatera, mulai tanggal 15 Mei 1948. Tujuan RERA: 1. Menyalurkan tenaga produksi ke bidang masing-masing. 2. Mengefisiensikan angkatan bersenjata dengan adanya rasio 1 senjata untuk maksimal 3 orang yang mampu melakukan operasi militer yang ofensif. 3. Membentuk tenaga profesional. Yang nomor 4, menjauhkan tentara dari politik praktis dan mencegah politisasi tentara. 5. Mengatasi krisis keuangan negara dan mengatasi inflasi. 6. Mengurangi kekuatan kelompok oposisi terutama dari partai dipimpin Amir Syarifuddin. 7. Mengembalikan kendali pemerintah terhadap angkatan bersenjata. 8. Melakukan penghematan anggaran. 9. Menggerakkan sektor ekonomi pertanian yang selama ini terbengkalai. 10. Membersihkan unsur kiri dan kanan dalam angkatan bersenjata. 11. Mempersiapkan angkatan bersenjata dalam mengantisipasi rencana serangan Belanda. Selanjutnya, pembentukan rencana Kasimo. Program ini adalah disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan, yaitu I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Rencana Kasimo meliputi anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, terus penyembelihan hewan pertanian dilarang, tanah yang kosong harus ditanami, transmigrasi ke Sumatera. Ini adalah I.J. Kasimo. Selanjutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Moti, bertujuan untuk menggiatkan partisipasi pengusaha swasta. Pembentukan PTE diharap individualis kalangan pedagang-pedagang sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi Indonesia. Tapi PTE ini tidak mampu berkembang. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta. Kegiatan PTE kemudian semakin menurun akibat adanya agresi militer kedua. Tentara Nika dibentuk pada tanggal 3 April 1944. Australia bertugas mengembalikan pemerintahan sipil yang mendukung pemerintahan koloni di India Belanda. Nika dipimpin oleh Sacknold. Nika mengadakan perjanjian dengan tentara sekutu mengenai wilayah Hindia Belanda yang dikuasai sekutu atau diserahkan kepada Nika. Nah, itu tadi usaha-usaha untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Nah, mari kita tepuk perbaikan ekonomi. Ayo. Untuk perbaikan ekonomi, pinjaman nasional, konferensi ekonomi, planning board, RERA, Kasimo Plan, PTE. Jadi kita hari ini sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tetap semangat.